Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 945. Kapal perang itu berhenti di pusat luar angkasa kota Shrek. Tidak ada tim penyambutan yang hebat di luar, hanya kendaraan dari Akademi Shrek, Sekte Tang, dan kuil Dewa Perang. Kita berpisah di sini. Suanyu, aku menunggu pesanmu, kata Jenderal Yu Muchen sambil tersenyum. Lan Suanyu membungkuk padanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pasti akan mempertimbangkannya dengan saksama. Jenderal Yu, terima kasih sekali lagi atas bantuanmu. Jenderal Yu menepuk bahunya dan tersenyum penuh arti, pujianmu seharusnya segera turun juga. Setelah berbicara, sang jenderal mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, masuk ke kendaraannya dan pergi. Orang-orang dari kuil Dewa Perang pergi, hanya menyisakan mereka dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Meng Fei berdiri di samping tetua Yi dan menatap Tang Wulin yang memegang telur naga perak di tangan kanannya, sambil bertanya ragu-ragu, apakah kau akan kembali ke Sekte Tang bersama kami, atau kembali ke Shrek? Tang Wulin berkata, ayo kita kembali ke Akademi Shrek. Dia butuh lebih banyak energi kehidupan untuk pulih. Zichen, carikan aku tempat di pohon abadi. Aku perlu menyendiri bersamanya untuk sementara waktu. Ya, jawab Penatua Yi dengan hormat. Paman Le, panggil Lan Suanyu sambil menatap Tang Wulin dengan tatapan rumit. Saat ini, dia juga bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun, dia masih perlu memastikannya. Tang Wulin menyentuh kepalanya dengan lembut dan berkata, ingatanku sudah sedikit pulih, tetapi belum sepenuhnya. Selama pengasingan ini, aku akan berusaha untuk lebih pulih dan menyelesaikan semuanya. Hilangnya ingatanku sebagian besar terjadi karena aku melarikan diri dari kenyataan secara tidak sadar. Namun, kurasa aku tidak perlu lagi melarikan diri sekarang. Kita berada di Akademi Shrek, jadi jangan khawatir. Dunia ini sudah tidak asing bagiku, dan seharusnya lebih menjadi milik kalian semua. Lakukan apapun yang kalian inginkan, bahkan jika kalian membuat kesalahan, aku di sini. Setelah berbicara, dia membuka lengan kirinya dan memeluk Lan Suanyu erat-erat, memberinya pelukan yang kuat. Mata Lan Suanyu sedikit merah, tetapi ada emosi rumit yang menyebar di hatinya yang tidak dapat dijelaskan. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Tang Wulin adalah orang pertama yang naik ke mobil, membawa telur naga perak di tangannya, dan yang lainnya mengikutinya. Meng Fei dan Tang Miao saling berpandangan, dan Tang Miao berkata, kita harus memberitahu pemimpin sesegera mungkin. Masalah ini terlalu penting. Ya, tentu saja. Biarkan pemimpin yang memutuskan. Namun, tampaknya senior ini tidak terlibat dalam pengelolaan akademi atau Sekte Tang. Suasana hatinya tampak agak terlalu tenang. Terlalu tenang, ya. Bukankah dia sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun? Dia bahkan lebih tua dari tetua Yi. Pikirannya berada di luar pemahaman kita. Bagaimanapun, kita telah memperoleh dukungan yang kuat. Level 120, aku tidak menyangka itu mungkin. Segalanya tampak sangat tenang saat mobil jiwa dari Akademi Shrek melaju ke kampus. Saat itu, sedang musim liburan, dan kampus sangat sepi. Vitalitas yang kaya masih terasa, dan tanaman hijau yang rimbun dapat terlihat di mana-mana. Mobil jiwa berhenti di area asrama dan menurunkan Lan Suanyu dan Bai Xiuxiu. Saat mereka turun dari mobil, jendela terbuka, dan Tang Wulin mengangguk ke arah Lan Suanyu. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan menyala. Lan Suanyu secara naluriah membeku sejenak, dan kemudian dia merasa seperti ada sesuatu di telapak tangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tombak emas berujung ganda milik Tang Wulin sudah berada di tangannya. Dulu ini adalah hadiah dari kakakku untukku, dan sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Namanya adalah tombak naga emas. Ini akan sangat cocok untukmu gunakan dengan tangan kananmu. Tang Wulin tersenyum dan melambaikan tangan kepada Lan Suanyu. Menunduk menatap tombak naga emas di tangannya, Lan Suanyu tanpa sadar melangkah maju 2 langkah, namun mobil jiwa itu sudah melaju menuju ke arah danau Dewa Laut. Lan Suanyu menghentikan langkahnya, emosinya bergejolak. Apakah dia ayahku? Tentu saja dia pernah mendengar tentang kisah Tang Wulin dan Gu Yuena. Jika Guru Nana adalah ibunya, maka tidak diragukan lagi, dia adalah ayah kandungnya. Segalanya tampak telah terungkap. Garis keturunan Raja Naga Emas dan garis keturunan Raja Naga Perak di tubuhnya, bukankah itu berasal dari orang tuanya?
Tetapi bagaimana dia harus menanyakan hal ini kepada ayah dan ibunya? Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia bisa menyelamatkan Nana, dia akan bertanya kepada Nangom Cheng. Namun, sekarang setelah Nana diselamatkan, dia merasa bahwa dia masih tidak bisa bertanya. Bertanya kepada orang tuanya apakah dia anak kandung mereka akan terlalu menyakitkan. Namun, semua bukti mengungkapkan bahwa Lan Xiang dan Nangom Cheng bukanlah orang tua kandungnya. Jangan bersedih, kamu punya 2 ayah dan 2 ibu, bukankah itu bagus? Mereka semua adalah saudaramu. Hubungan darah dan pendidikan sama-sama penting. Suara Bai Xiu-Xiu terdengar di belakangnya. Jantung Lan Xuanyu sedikit bergetar dan dia tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Bai Xiu-Xiu berkata dengan lembut, kamu sangat pintar, apa yang tidak bisa kamu lihat? Hubunganmu dengan Guru Nana dan Paman Le sudah tidak diragukan lagi. Kamu tidak perlu bukti lagi. Paman Lan dan Bibi Nana akan selalu menjadi orang tuamu. Kamu seharusnya merasa senang karena ada lebih banyak orang yang mencintaimu, bagaimana mungkin kamu merasa bingung? Setelah mendengarkan kata-katanya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa hatinya jernih. Ya, memiliki 2 pasang orang tua adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Bagaimana mungkin dia merasa bingung? Apakah ada hal lain yang perlu ditanyakan? Tidak sama sekali. Tidak peduli kapan, mereka akan tetap menjadi orang tuaku. Dia tersenyum, senyum cerah tampak di wajahnya, dan tiba-tiba memeluk Bai Xiu-Xiu erat-erat ke dalam pelukannya. Bukan hanya aku yang punya 2 pasang orang tua, kamu juga. Orang tuaku akan menjadi orang tuamu di masa depan, bukan? Kamu sangat menyebalkan. Tepat pada saat itu, komunikator jiwa Lan Xuanyu di pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Dia tidak melihatnya. Dia menggendong seorang wanita cantik di tangannya, dan Nana juga telah diselamatkan. Menurutnya, tidak ada yang lebih penting daripada terus memeluk wanita cantik itu. Kamu harus menjawabnya. Bai Xiu-Xiu meninjungnya dengan ringan. Aku tidak akan menjawab. Lan Xuanyu terus memeluknya. Bagaimana jika itu sesuatu yang penting? Bagaimana jika pemimpin akademi mencarimu? Wajah Bai Xiu-Xiu sedikit memerah, dan dia mendorongnya dengan ringan. Lan Xuanyu melepaskan pelukannya dengan agak tak berdaya dan menatap ke arah komunikator jiwanya. Begitu melihatnya, ekspresinya menegang. Ada apa? Bai Xiu-Xiu mendekat dan melihat layar komunikator jiwa di pergelangan tangannya. Ada 2 kata di layar, ibu. Catatan Lan Xuanyu untuk ibunya ada di sana, jadi sudah jelas itu bukan Bu Yuena. Bai Xiu-Xiu mendongak menatapnya, tatapannya juga agak rumit untuk sesaat. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan pandangan meyakinkan sebelum menyambungkan panggilan. Bu, sepertinya kita benar-benar punya hubungan telepati. Aku baru saja kembali ke akademi, dan teleponmu masuk. Kata Lan Xuanyu sambil tersenyum, tidak berbeda dari sebelumnya. Namun di ujung sana, sunyi senyap. Bu, ada apa? Tanya Lan Xuanyu dengan bingung. Lan Xuanyu, suara Nan Cheng sedikit serak, seperti habis menangis. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Apakah ayah menindas ibu? Kebetulan aku sedang berlibur di sini, dan aku akan datang menemui ibu dalam beberapa hari. Aku akan mendukung ibu. Xuanyu, di ujung telepon, Nan Cheng sudah menangis. Bu, jangan menangis. Bu, aku mencintaimu, dan aku juga mencintai ayah. Kapanpun, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi anakmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawa Xiu-Xiu dan kembali menemuimu, oke? Aku pulang dulu, kata Lan Xuanyu lembut. Baiklah. Di ujung sana, hanya terdengar tangisan Nan Cheng yang tertahan-tahan. Mendengar tangisannya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa hatinya menegang. Pada saat ini, ia menjadi semakin yakin dengan pikirannya. Ibu, kau akan selalu menjadi ibuku. Kita akan menumbuhkan sayap pada tingkat ini. Bai Xiu-Xiu menatap Lan Xuanyu yang telah menutup teleponnya. Solen 4 chapter 946. Kenapa kamu tidak tinggal saja? Kamu terus-terusan pergi tanpa henti, itu terlalu melelahkan. Lan Xuanyu menatap Bai Xiu-Xiu dengan sedikit khawatir, menyadari bahwa berat badannya telah turun. Apa yang kau katakan? Aku juga harus mendukungmu. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Bai Xiu-Xiu meraih tangannya, bahkan tanpa kembali ke asrama. Dia melepaskan mobil pemandu jiwa mereka dari pemandu jiwa penyimpanan dan langsung pergi. Di planet Do Surga, Nan Cheng duduk linglung di kamar tidurnya, matanya merah dan bengkak karena menangis. Lan Xiao duduk di sampingnya. Hari ini, mereka baru saja menerima pertanyaan dari Federasi. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi.
Fakta bahwa Lan Xuanyu berasal dari telur tidak hanya diketahui oleh mereka, tetapi juga oleh rekan-rekan mereka saat itu. Banyak hal yang tidak dapat ditahan untuk diselidiki. Yang mengejutkan mereka, federasi tidak menghukum mereka. Tanpa banyak bicara, mereka dengan sopan memulangkan mereka. Nan Cheng menyadari sesuatu dan menelepon Lan Xuanyu. Kekhawatiran terbesarnya adalah Lan Xuanyu akan terpengaruh oleh asal-usulnya. Namun, dari kata-kata Lan Xuanyu tadi, jelas bahwa dia tahu dan tidak terpengaruh oleh identitasnya. Apa yang dikatakan Xuanyu? Napas Lan Xiao sedikit cepat. Dia bilang dia mencintai kita, apapun yang terjadi, kita akan selalu menjadi ibu dan ayahnya. Dia juga bilang akan segera membawa Xiu Xiu kembali untuk menemui kita. Suamiku, Nan Cheng melemparkan dirinya ke pelukan Lan Xiao dan mulai menangis keras. Lan Xiao menghela napas panjang, apa yang harus terjadi akan terjadi. Kita tidak boleh egois seperti itu pada akhirnya. Identitas Xuanyu pasti istimewa. Dia anakku. Nan Cheng tercekat. Ya, dia benar. Lan Xuanyu sedang berada di pusat antariksa kota Shrek ketika ia menelepon Liu Feng, menyuruhnya untuk memberitahu semua orang bahwa ia dan Xiu Xiu selamat dan bahwa Guru Nana juga diselamatkan. Ia memberitahu mereka bahwa mereka bisa berlibur. Ia dan Bai Xiu Xiu juga akan mengambil cuti beberapa hari untuk pulang. Mengenai bagaimana mereka akan pulang, mereka tentu saja tidak memerlukan plane ruang angkasa sipil. Mereka akan langsung mengemudikan kapal perang 33 Skywings kembali. Bahkan hanya dengan mereka berdua, dalam situasi non-pertempuran, mengemudikan kapal perang bukanlah masalah. Mode jelajah saja sudah cukup untuk membawa mereka ke bintang Tianluo. Beberapa hari kemudian, ketuk, 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 terdengar suara ketukan. Nan Cheng hampir melompat dari sofa tanpa sengaja. Ini bukan pertama kalinya ada ketukan di pintu beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia tahu Lan Xuanyu tidak akan kembali secepat ini, dia tetap bergegas ke pintu setiap kali. Dan kali ini, Xuanyu, Nan Cheng berteriak dan memeluk Lan Xuanyu erat-erat, air matanya mengalir deras. Lan Xuanyu yang lelah bepergian terkejut, cepat-cepat menggendong Nan Cheng dan membawanya kembali ke dalam, sementara Bai Xiu Xiu menutup pintu. Bu, jangan menangis, jangan menangis. Lan Xuanyu dengan lembut menghiburnya dengan kekuatan jiwa yang lembut bercampur sedikit atribut air. Nan Cheng tersedak, tubuhnya sedikit gemetar, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Lan Xiao tidak ada di rumah, dia mungkin sedang bekerja. Rumah yang familiar ini, Lan Xuanyu tidak pernah kembali selama beberapa tahun. Rumah itu tidak berubah, masih begitu familiar, bahkan aromanya pun tetap sama. Setelah sekian lama, emosi Nan Cheng akhirnya stabil. Tangannya gemetar, dia menekan sebuah nomor, aku akan memberitahu ayahmu untuk segera kembali. Oke. 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, Lan Xiao juga kembali ke rumah. Melihat Lan Xuanyu, Lan Xiao mengatupkan bibirnya. Ayah. Lan Xuanyu mengambil inisiatif dan memeluknya. Lan Xiao akhirnya tersenyum sedikit lagi. Meskipun sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dia tidak merasakan keanehan apapun dari putranya. Hal ini membuat hatinya tenang. Nan Cheng menatap Lan Xiao lalu menatap Lan Xuanyu. Lan Xiao mengangguk padanya. Nan Cheng berkata dengan lembut, Xuanyu, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Saat itu, Bu, tidak perlu mengatakan apa-apa. Bukankah aku sudah mengatakannya saat kita menelepon hari itu? Aku akan selalu menjadi anakmu, apapun yang terjadi, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku mencintaimu dan aku mencintaimu ayah. Itu sudah cukup. Apapun yang terjadi di masa lalu, aku tidak ingin tahu. Itu tidak penting. Yang aku tahu adalah bahwa ibu telah membesarkanku dan membuatku menjadi seperti sekarang ini. Tanpa ibu, aku tidak akan ada. Perkataan Lan Xuanyu membuat Nan Cheng sedikit gemetar, dan dia mulai menangis lagi. Lan Xiao menghampiri istrinya dan memeluknya dengan lembut, sudah kubilang, anak kita sudah tumbuh besar dan menjadi lebih bijaksana. Apapun yang terjadi, dia akan selalu menjadi anak kita. Kamu terlalu khawatir. Nan Cheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membalas, apakah hanya aku yang khawatir? Siapa yang begadang semalaman, diam-diam merokok di balkon sampai fajar? Kau pikir aku tidak tahu? Bau asapnya cukup untuk membuat siapapun tersedak. Melihat candaan mereka yang biasa, Lan Xuanyu tertawa dan merasa lebih tenang. Ayah, Ibu, kali ini, Xiu Xiu dan aku kembali untuk berlibur. Ujian kelulusan kami sudah selesai, dan kami seharusnya tidak punya masalah untuk masuk ke pelataran dalam Akademi Shrek. Ujian baru-baru ini membuat kami kelelahan,
jadi pastikan untuk memasak banyak makanan lezat untuk kami. Kami akan bermalas-malasan di rumah sampai sekolah dimulai dan tidak akan pergi kemanapun. Ya, Lan Xuanyu telah memutuskan dalam perjalanan pulang bahwa ia akan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tuanya. Ia telah sibuk dengan kultivasinya selama beberapa tahun terakhir dan jarang pulang ke rumah. Dengan istana dalam dan kemungkinan bergabung dengan armada di masa mendatang, ia akan menjadi lebih sibuk. Itu adalah waktu yang tepat untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Paman Le dan Guru Nana sedang memulihkan diri di pelataran dalam Shrek dan tidak membutuhkannya. Sebelum pergi, dia secara khusus menelepon Ying Lohong untuk meminta cuti, yang dikabulkan. Mereka mendapat waktu istirahat selama sebulan. Baguslah, tidak masalah. Ibu akan segera keluar dan membeli makanan lezat untukmu. Aku jamin berat badanmu akan naik sebelum kembali, kata Nan Cheng. Suasana hatinya jelas membaik setelah melihat putranya dan mendengar kata-katanya. Tunggu sebentar, kata Lan Xiao sambil menarik Nan Cheng kembali. Kemudian dia menatap Lan Xuanyu dan berkata, Xuanyu, kami mengerti perasaanmu. Ayah sangat bahagia, benar-benar bahagia. Mata Lan Xiao memerah saat dia melanjutkan, tetapi ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Bagaimanapun, ini menyangkut asal-usulmu dan akan membantumu di masa depan ketika kamu mencari latar belakangmu sendiri. Lan Xuanyu tercengang. Awalnya dia tidak ingin tahu bagaimana dia bisa bersama Nan Cheng dan Lan Xiao. Lagi pula, itu tidak penting lagi. Identitasnya telah lama dikonfirmasi melalui garis keturunan mereka. Dulu, ibumu dan aku tinggal di planet asal kami. Kami mengemudikan kapal survei, melakukan eksplorasi di wilayah paling utara planet ini. Kami tidak pernah menyangka bahwa di dalam telur berwarna emas dan perak yang aneh ini, kami akan menemukan bayi manusia. Ya, itu kamu. Lan Xiao menceritakan secara rinci bagaimana dia dan Nan Cheng menemukan Lan Xuanyu di ujung utara. Petik 2. Karena kamu tidak meninggalkan jejak telur itu, kami tidak tahu bagaimana melaporkannya ke Federasi. Setelah berdiskusi, ibumu dan aku memutuskan untuk mengadopsimu dan membesarkanmu sebagai anak kami sendiri. Jadi, kami tidak tahu asal-usulmu yang sebenarnya, kami hanya tahu bahwa kamu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, Federasi memanggil kami dan secara khusus menanyakan tentangmu. Kami sangat khawatir, takut terjadi sesuatu padamu. Untungnya, kamu baik-baik saja. Ibumu menangis bukan hanya karena takut kamu tidak mengenali kami, tetapi yang lebih penting, karena khawatir akan keselamatanmu. Seorang anak yang lahir dari telur. Tatapan mata Lan Xuanyu menjadi sedikit kosong. Meskipun dia sudah menduga bahwa dia bukanlah anak kandung Lan Xiao dan Nan Cheng, dia tidak menyangka asal-usulnya akan begitu aneh. Lahir dari telur, keanehan macam apa ini? Dan dia bahkan dijemput dari daerah paling utara. Solen 4 chapter 947. Dengan kata lain, Lan Xuanyu sendiri bukan murni manusia. Berbagai pikiran kacau terus-menerus melintas dalam benak Lan Xuanyu. Bai Xiu-Xiu yang duduk di sampingnya juga tercengang. Dia juga bukan manusia. Karena lahir dari telur, dia pasti makhluk jiwa, kan? Jadi, dia sebenarnya seperti dia. Untuk sesaat, suasana di ruangan itu terasa aneh. Mungkin karena semua kekacauan yang dialaminya baru-baru ini, Lan Xuanyu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, aku tidak menyangka bahwa aku datang ke dunia dengan cara seperti ini. Namun, tampaknya ini menegaskan sejarah. Lan Xiao dan Nan Cheng saling bertukar pandang. Lan Xiao mengerutkan kening dan bertanya, konfirmasi sejarah. Apa maksudmu? Lan Xuanyu bergumam, ayah, apakah ayah ingat? Ketika aku masih kecil, ayah sering bercerita kepadaku. Salah satu cerita itu adalah tentang kebangkitan Akademi Shrek 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Akademi Shrek telah hancur, dan dibangun kembali melalui upaya 7 monster Shrek generasi itu, yang mengarah ke Akademi Shrek saat ini. Pemimpin 7 monster Shrek saat itu adalah Tang Wulin, Raja Naga Douluo. Itu juga merupakan era ketika manusia dan binatang buas berdamai. Dalam pertempuran terakhir, Raja Naga Douluo Tang Wulin dan kekasihnya, Naga Perak Douluo Gu Yuena, bertarung sampai mati bersama-sama, berubah menjadi meteor dan menghilang. Menurut catatan sejarah, arah mereka menghilang adalah utara. Nan Cheng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa hubungannya itu denganmu? Lan Xuanyu tersenyum pahit dan menjawab, Guru Nana seharusnya adalah putri Naga Perak Gu Yuena. Ia dihidupkan kembali dari es oleh para ilmuwan 10.000 tahun kemudian. Tempat di mana ia ditemukan berada di wilayah paling utara. Nan Cheng langsung menyadari sesuatu dan menutup mulutnya.
Lan Xiao berseru, maksudmu? Lan Suanyu mengangguk pelan, ya, kemungkinan besar dia adalah ibu kandungku, itulah sebabnya kami merasakan hubungan darah yang dekat saat pertama kali bertemu. Dia terluka parah saat menyelamatkanku dan sekarang berada di akademi dalam keadaan tertidur lelap. Saat dia menyelamatkanku, dia mengatakan kepadaku bahwa dia mungkin adalah ibuku. Jika aku benar-benar datang dari daerah utara yang jauh, pada saat ini, Lan Xiao dan Nan Cheng juga agak tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa guru keluarga yang mereka temukan sebenarnya adalah ibu kandung Lan Suanyu. Yang lebih penting, Lan Suanyu mungkin berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Ini semua sungguh tidak dapat dipercaya. Putri Naga Perak Gu Yuena adalah Raja Naga Perak yang legendaris. Itu berarti ayah kandung Lan Suanyu adalah Raja Naga, Tangulin, yang merupakan kepala Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek dan pemimpin Sekte Tang, sosok yang langka dalam sejarah Akademi Shrek. Mungkin dialah satu-satunya. Lagi pula, bahkan pendiri Sekte Tang, Tang San, tidak pernah memegang kedua jabatan tersebut secara bersamaan. Mereka akhirnya mengerti mengapa federasi mendatangi mereka dan, setelah menanyakan tentang masa lalu, dengan sopan mengirim mereka kembali. Semua ini kemungkinan besar terkait erat dengan identitas asli Lan Suanyu. Nana hidup selama 10.000 tahun. Lalu, ayah kandungmu, Nan Cheng bertanya dengan lembut. Lan Suanyu tersenyum pahit dan berkata, kau juga mengenalnya, kau pernah bertemu dengannya. Apakah kau ingat Paman Le? Kau pernah berkata aku agak mirip dengannya. Dia seharusnya adalah Raja Naga Douluo saat itu. Nan Cheng dan Lan Xiao benar-benar terdiam. Semuanya tampak seperti fantasi bagi mereka. Sepasang kekasih dari 10.000 tahun lalu, mungkin kekasih terhebat saat itu, masih hidup. Dan putra yang mereka besarkan sebenarnya adalah anak mereka. Ini sungguh tak dapat dipercaya. Lan Xiao menatap Lan Suanyu dalam-dalam selama beberapa saat sebelum berkata, nak, akhir-akhir ini kau mengalami banyak hal yang penting, ya. Lan Suanyu mengangguk sambil tersenyum pahit, baru-baru ini aku mulai terbiasa dengan hal ini. Sebenarnya, alasan yang lebih penting mengapa ia menerima situasi ini adalah seluruh proses penyelamatan Nana. Kejatuhan Nana ke dalam bintang telah membuatnya sangat terkejut sehingga segala hal lainnya tampak lebih mudah diterima jika dibandingkan. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Paman Le dan Guru Nana sama-sama sedang memulihkan diri di akademi. Apapun yang terjadi di masa depan, satu hal tidak akan pernah berubah, kalian akan selalu menjadi ayah dan ibuku. Bahkan jika aku mengakui mereka nanti, itu tidak akan mengubah apapun. Apa yang dikatakan Siu-Siu kepadaku hari itu membuatku mengerti. Kebanyakan orang hanya memiliki satu pasang orang tua, tetapi aku memiliki dua pasang orang tua. Bukankah itu kebahagiaan yang berlipat ganda? Tanpa kalian, aku mungkin sudah lama meninggal di utara, apalagi berada di sini hari ini. Jadi, aku hanya akan lebih mencintaimu di masa depan. Anakku sayang, Nan Cheng berteriak sambil melemparkan dirinya ke arah Lan Suanyu dan mencium wajahnya beberapa kali sebelum memeluknya erat. Lan Xiao tersenyum dengan air mata di matanya, awalnya, kami berencana untuk tidak pernah memberitahu Anda tentang hal ini. Asal-usul Anda terlalu luar biasa, dan kami khawatir hal itu akan memengaruhi Anda. Kami juga egois. Anda adalah putra satu-satunya kami, dan kami takut Anda tidak akan dapat menerima kenyataan. Namun sekarang, semuanya baik-baik saja. Benar-benar baik, nak, aku akan memasak untukmu. Aku akan membuat sesuatu yang lezat. Nan Cheng tiba-tiba melompat dan bergegas ke dapur. Lan Xiao buru-buru berkata, tenang saja, kamu masih sangat impulsif. Bai Siu-Siu juga berdiri sambil tersenyum, aku akan membantu bibi. Ucapnya sambil berjalan menuju dapur. Hanya tinggal ayah dan anak di ruang tamu. Lan Xiao menyeka air matanya dan tersenyum, jadi, apa rencanamu sekarang? Apakah ini akan memengaruhimu? Lan Suanyu tahu ayahnya mengacu pada latar belakangnya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, hal itu seharusnya tidak terlalu memengaruhiku. Kurasa Paman Le dan Guru Nana sama-sama tidak menginginkan kekuasaan. Mereka mungkin akan memilih kehidupan yang lebih terpencil di masa depan. Hal itu tidak akan memengaruhi federasi. Paman Le telah memberitahuku bahwa ia ingin tinggal di kota Shrek secara permanen. Sedangkan aku akan melanjutkan studiku di pelataran dalam. Aku telah diterima, dan aku juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi di antara 7 monster Shrek. Aku bertekad untuk menjadi salah satu dari 7 monster Shrek generasi ini. Meskipun tekanannya akan sangat besar, hidup juga akan lebih mengasyikkan. Saya baru-baru ini menemukan banyak hal dan menyadari bahwa perdamaian federasi dipertahankan melalui kekuatan militer yang kuat.
Kami selalu memiliki musuh yang tangguh. Di masa depan, saya juga ingin berkontribusi pada perdamaian federasi. Yang tidak disebutkannya adalah bahwa ia juga ingin membalas dendam karena hampir kehilangan Guru Nana. Ia masih ingat dengan jelas proyeksi orang itu. Ketika laki-laki itu berkata kepadanya, "Bukankah hidup ini enak?" Dengan sikap yang begitu sombong. Pengalaman ini membuat Lan Xuanyu semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ia ingin menjadi cukup kuat untuk bersaing dengan para ahli top, mengalahkan musuh yang tangguh, dan melindungi keluarganya. "Nak, kamu sudah dewasa. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu bisa memilih sendiri. Ibumu dan aku tidak akan memberikan terlalu banyak pendapat karena kamu sudah tumbuh melewati titik di mana nasihat kami dapat memengaruhi jalan hidupmu. Namun sebagai seorang ayah, aku punya satu permintaan, aku hanya ingin anakku aman. Jadi, apapun yang kamu lakukan dan apapun pilihan yang kamu buat, lindungi dirimu sendiri dan tetaplah aman. Kami tidak perlu kamu sering berkunjung, tetapi setidaknya tetaplah berhubungan sesering mungkin. Telepon kami saat kamu bisa agar kami dapat mendengar suaramu. Itu akan membuat kami sangat bahagia." Lan Xuanyu berkata, "Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan berhati-hati. Aku mengerti bahwa hidupku bukan hanya milikku, itu juga milik keluargaku. Ngomong-ngomong, apakah kamu dan ibu ingin pindah ke kota Shrek? Udara di sana sangat bagus, dan energi kehidupannya jauh lebih kuat, yang akan sangat bermanfaat bagi kesehatanmu. Ditambah lagi, aku akan menghabiskan sebagian besar waktuku di kota Shrek begitu aku memasuki pelataran dalam. Jika kamu pindah ke sana, keluarga kita bisa lebih sering berkumpul. Pindah kembali ke planet asal." Lan Xiao sedikit terkejut, dia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Aku telah diterima di pelataran dalam, dan menurut peraturan akademi, keluarga siswa pelataran dalam dapat disetujui untuk tinggal di kota Shrek. Aku hanya perlu mengajukan permintaan, dan itu akan baik-baik saja. Mengenai pekerjaanmu dan ibu, aku dapat membantu menanyakan tentang pemindahan. Itu seharusnya memungkinkan. Baik Lan Xiao maupun Nan Cheng tidak memegang jabatan penting, jadi pemindahannya tidak akan terlalu sulit." Lan Xiao berkata, "Biar aku bicarakan dengan ibumu. Saat kami meninggalkan planet asal, kami benar-benar enggan karena di sanalah kami dilahirkan dan dibesarkan. Jika kami bisa kembali dan tinggal di kota Shrek, yang seperti tempat suci bagi seluruh federasi, menurut sudut pandangku sendiri, aku pasti akan bersedia. Yang terpenting adalah kami bisa lebih sering bertemu denganmu." Solen 4 Chapter 948. Pindah ke kota Shrek, aku tidak keberatan. Aku setuju sepenuhnya. Nan Cheng mengintip dari dapur, wajahnya penuh dengan keterkejutan. "Nak, apakah ini benar-benar mungkin? Itu tidak akan merepotkanmu, kan?" Lan Xuanyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, tidak akan ada masalah. Selama kalian berdua ingin pergi, aku akan mengurus semuanya. Sayang, bagaimana denganmu? Apakah pekerjaanmu?" Nan Cheng menatap Lan Xiao. Lan Xiao sekarang adalah seorang kolonel senior, setelah memperoleh beberapa promosi selama bertahun-tahun saat mengikuti tim eksplorasi dalam berbagai misi planet. Lan Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Sejak Xuanyu pergi ke Shrek, aku juga jarang pulang. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku benar-benar mengabaikanmu. Demi kamu dan putra kita, pekerjaan bukanlah hal yang penting. Aku akan mengajukan permohonan pemindahan. Aku tidak akan melakukan eksplorasi lagi, aku akan tinggal di rumah bersamamu untuk menebusnya." "Benarkah?" Mata Nan Cheng membelalak, kegembiraannya tak dapat disembunyikan. "Ya." Lan Xiao mengangguk padanya sambil tersenyum. Nan Cheng berkedip, "Kamu manis sekali, sayang. Aku mencintaimu. Aku akan kembali memasak sesuatu yang lezat untuk kalian berdua." Lan Xiao tersipu mendengar kata-katanya, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Setelah kekhawatiran beberapa hari terakhir, dia akhirnya merasakan ketenangan. Maka, diputuskan bahwa keluarga itu akan pindah ke Akademi Shrek saat Lan Xuanyu kembali, pindah sepenuhnya ke Akademi. Lan Xuanyu menangani semuanya dengan lancar. Pertama-tama, ia menghubungi Dekan Ying Lohong dan mengajukan permintaan. Masalah seperti itu tentu saja mudah diatur. Dengan terkonfirmasinya identitas Tuan Muda Le dan Guru Nana, status Lan Xuanyu di Akademi tidak diragukan lagi semakin meningkat. Tak lama kemudian, Ying Lohong memberitahunya bahwa permintaan keluarganya untuk pindah tidak hanya disetujui, tetapi mereka juga diberi tempat tinggal di dalam akademi itu sendiri, sehingga mereka tidak perlu tinggal di kota. Dengan cara ini, mereka akan lebih dekat dengan Lan Xuanyu, dan energi kehidupan akademi juga lebih melimpah.
Meskipun mereka hanya bisa tinggal di halaman luar, itu sudah lebih dari cukup untuk tingkat kultivasi Lan Xiao dan Nancheng. Energi kehidupan di tempat seperti kota langit abadi akan terlalu berlebihan bagi mereka. Mengenai pekerjaan, itu bahkan lebih mudah diselesaikan. Ketika Nancheng dan Lan Xiao meminta pemindahan ke planet asal, militer segera menyetujuinya, menugaskan mereka untuk bekerja di kuil Dewa Perang di kota Shrek. Pekerjaan itu cukup santai. Awalnya Lan Xuanyu mengira ia mungkin perlu menghubungi Laksamana Yu Muchen, karena ia masih berutang 3 kebaikan kepada Laksamana tersebut. Namun ternyata, hal itu tidak perlu dilakukan, semuanya ditangani secara langsung. Tentu saja, dengan memindahkan Lan Xiao dan Nancheng ke cabang kuil Dewa Perang, niat militer menjadi jelas, mereka memberikan niat baik kepada Lan Xuanyu. Itu adalah strategi yang transparan, yang tidak bisa ditolak oleh Lan Xuanyu. Periode selanjutnya dapat digambarkan sebagai waktu paling santai bagi Lan Xuanyu sejak ia masuk Akademi Shrek. Ia menjauh dari urusan luar, tidak ada yang mengganggunya, hanya beristirahat di rumah bersama Bai Xiuxiu. Selama waktu ini, ia menghubungi akademi untuk menanyakan tentang Tuan Muda Le dan Guru Nana. Tanggapan dari halaman dalam adalah bahwa Tuan Muda Le telah mengasingkan diri dengan telur naga perak dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Lan Xuanyu sangat percaya pada Tanggulin. Paman Le-nya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 120, dan karena dia mengatakan bahwa Guru Nana akan baik-baik saja, maka dia pasti akan baik-baik saja. Sebelumnya, Lan Xuanyu sangat kelelahan, jadi ketika akhirnya ia memiliki kesempatan untuk bersantai, ia menghabiskan hari-harinya dengan menikmati hidup yang santai, menjelajahi planet duo surga bersama Bai Xiuxiu. Selain latihan hariannya, ia tidak melakukan apapun selain menikmati hari-hari tanpa beban ini. Dia juga menanyakan tentang status teman-teman sekelasnya dulu. Sebagian besar dari mereka telah diterima di Akademi Master Jiwa tingkat lanjut untuk melanjutkan pendidikan, sementara beberapa telah bergabung dengan militer. Semua orang telah memilih jalan yang berbeda. Waktu libur selalu berlalu dengan cepat, seperti halnya semua orang, tetapi liburan pada akhirnya harus berakhir, dan waktu untuk kembali ke Shrek telah tiba. Nancheng dan Lan Xiao sudah mengemasi barang-barang mereka. Tidak banyak yang perlu dibawa, dan apapun yang perlu mereka bawa dapat dengan mudah disimpan di cincin takdir Lan Xuanyu. Dengan peralatan spasial, membawa barang-barang tidak menjadi masalah sama sekali. Untuk perjalanan pulang, Lan Xuanyu sendiri yang mengemudikan kapal perang 33 sayap langit, jadi tidak perlu menggunakan plane ruang angkasa sipil. Meskipun Nancheng dan Lan Xiao telah menaiki kapal perang berkali-kali sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka terbang dengan kapal perang yang dipiloti oleh putra mereka. Ketika mereka menaiki kapal perang 33 Skywings dan melihat semua peralatan dan instrumen canggih, yang banyak di antaranya bahkan tidak mereka kenali, mereka semakin terkesan. Bagaimanapun, ini adalah kapal perang yang hanya bisa dipiloti oleh satu orang. Kapal perang itu lepas landas, kembali ke Shrek. Perjalanan pulang berjalan lancar, dan yang mengejutkan Lan Xuanyu, Nancheng dan Lan Xiao tidak merasa terlalu terikat untuk meninggalkan planet duo surga. Sebenarnya, mereka tidak pernah benar-benar menganggap planet duo surga sebagai rumah mereka yang sebenarnya adalah planet asal. Mampu kembali ke planet asal untuk hidup selalu menjadi impian mereka, jadi kepindahan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Kapal perang 33 sayap langit mendarat dengan mulus di pusat penerbangan antariksa kota Shrek. Kali ini, Lan Xuanyu tidak menyimpan kapal perang itu, tetapi malah menghubungi Sekte Tang untuk perawatan dan pemeliharaan. Akademi telah mengirim kendaraan untuk menunggu di pusat penerbangan antariksa. Meskipun Lan Xuanyu belum secara resmi bergabung dengan halaman dalam, dia sudah menikmati beberapa hak istimewa. Kembali ke akademi, staf administrasi menyiapkan tempat bagi Nancheng dan Lan Xiao untuk tinggal. Lan Xuanyu sangat terkejut saat mengetahui bahwa akademi telah memberi mereka sebuah rumah kecil yang berdiri sendiri di tepi danau Dewa Laut. Rumah itu tidak terlalu besar, hanya satu lantai, terletak di antara tumbuhan lebat di tepi danau. Namun, tepat di luar jendela, terlihat hamparan danau Dewa Laut yang luas dan berkabut, dan di bawah energi kehidupan yang pekat yang meresap ke area itu, kabin kecil itu tampak memancarkan cahaya kehidupan. Tinggal di tempat seperti itu akan menjadi berkah bagi siapapun. Karena kekayaan energi kehidupan, Nancheng dan Lan Xiao bahkan merasa sedikit mengantuk. Energi kehidupan begitu melimpah sehingga mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Setelah orang tuanya menetap, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak punya waktu untuk kembali ke asrama mereka.
Guru administrasi telah memberitahu mereka bahwa Dekan Ying Lohong telah memerintahkan mereka untuk melapor ke kantor Dekan Pengadilan Luar segera setelah mereka tiba. Mereka berdua berjalan cepat dan langsung menuju gedung kantor Outer Court. Tidak seperti saat mereka pergi, mereka sekarang merasa santai dan tenang, dengan semangat dan energi yang sangat baik. Suara ketukan bergema di seluruh kantor, dan Ying Lohong, yang sedang duduk di mejanya, tersenyum dan berkata, "Masuk." Pintu terbuka, dan Lan Xuanyu serta Bai Xiu masuk dari luar. "Halo, kepala sekolah." Meskipun Ying Lohong sangat akrab dengan mereka, dia tidak dapat menahan perasaan kagum saat melihat mereka sekarang. Mata Bai Xiu yang cerah berbinar-binar, rambutnya yang panjang dan berwarna biru gelap terurai di punggungnya. Kulitnya yang putih tampak berseri-seri lembut, dan senyumnya yang menawan membuat matanya yang indah tampak semakin hidup. Lan Xuanyu berdiri tegak dan berwibawa, dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapan matanya tajam namun dalam dan pendiam. Dia jelas telah menjadi lebih tenang, memancarkan rasa percaya diri yang tenang. Tidak diragukan lagi bahwa ujian akhir dan penyelamatan Nana telah berdampak besar pada mereka. Selama liburan terakhir mereka telah menyesuaikan diri dengan baik dan sekarang berada dalam kondisi terbaik mereka. Sepertinya kalian berdua dalam kondisi yang sangat baik. Sangat bagus, sangat bagus. Silakan duduk, kata Ying Lohong sambil tersenyum senang, sambil menunjuk ke arah sofa. Lan Xuanyu dan Bai Xiu duduk seperti yang diinstruksikan. "Saya memintamu untuk segera melapor setelah kembali terutama karena masalah yang menyangkut pengadilan dalam," kata Ying Lohong, berdiri dari balik mejanya dan duduk di sofa di seberang mereka. Meskipun Lan Xuanyu dan Bai Xiu yakin bahwa mereka akan diterima di pengadilan dalam, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup setelah mendengar kata-kata Ying Lohong. Faktanya, tidak ada murid pengadilan luar yang dapat menghindari perasaan gugup saat ini.